Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 17 September 2025, hari biasa pekan ke-24. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Semoga kami menerima dan menaati sabdanya yang menunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita perhatikan demografi atau kependudukan, maka kita dibagi dengan generasi X, Y, Z, Alpha, yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dan sebelumnya adalah disebut dengan baby boomers. Itu angkatan-angkatan sudah 65 tahun ke atas. Sementara di bawahnya generasi X, Y, Z, dan sekarang Alpha. Setiap generasi, setiap dekade mempunyai ciri dan caranya sendiri dalam mengekspresikan diri. Karena itu dalam pewartaan kabar gembira pun juga terjadi satu gradasi, tingkat-tingkat pemahaman. Pada zaman sebelum Yohanes Pembaptis, orang tua yang beriman disebut sebagai kelompok yang menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Maka kelompok ini selalu memperhatikan langkah laku mereka. Kelompok ini adalah orang-orang yang belajar agama. Walaupun agama belum ada, tetapi nilai-nilai positif itulah yang mereka pegang. Maka lahirlah yang disebut dengan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada warganya untuk pertobatan. Dan kemudian hadirlah Yesus, di mana Yohanes Pembaptis membuka pintu yang mengatakan, luruskanlah jalan Tuhan. Dan mempersiapkan para murid. Tetapi masyarakat sekitarnya belum paham dan mengerti tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai iman, maka perlu diajar dan belajar. Karena itu kadang-kadang salah terima. Diceritakan tentang perumpamaan, baru mereka paham. Tetapi kalau disampaikan apa yang dilakukan, mereka masih bingung. Nah, disinilah boleh katakan situasi yang terjadi pada zaman Yesus, yang terulang kembali pada zaman kita. Pada zaman kita, anak-anak generasi X, Y, Z, dan Alpha dalam kehidupan menggereja itu berbeda. Mereka mengatakan, ngantuk kalau ke gereja Katolik.
Kenapa mereka ingin bergerak, menari-nari, mendayu-dayu, bisa jingkrak-jingkrak dalam mengungkapkan diri. Tetapi Gereja Katolik tetap pada pendiriannya dalam urusan dengan liturgi. Kenapa? Kita bukan berhadapan dengan diri kita sendiri, tetapi berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan kita, di mana kita ditanamkan rasa nilai-nilai hormat dan kekaguman. Maka kita lebih cenderung membawa umatnya dalam keheningan. Boleh gedebak-geduk pada awal mula, tapi ujung-ujungnya adalah keheningan. Dan di dalam keheningan itulah kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pada Injil hari ini, kita mendengar bagaimana berita-berita, pewartaan-pewartaan yang positif tidak mereka dengar, karena mereka tidak mau mendengar. Karena itu perlu sebuah hati yang terbuka, yang ingin mendengarkan. Dan inilah yang diharapkan oleh Yesus pada hari ini untuk kita semua. Di mana kita memberi waktu, mengambil waktu, duduk dengan tenang, membuka hati dan pikiran kita, serta menangkap apa yang disampaikan oleh Yesus, sehingga yang lahir dalam meditasi dan kontemplasi itu adalah sebuah keniscayaan. Kita merasa hidup kita lebih aman dan nyaman, lebih mantap, dan kita bisa berjalan dalam memilih langkah-langkah kita ke depan. Dan inilah yang perlu dipelajari oleh generasi-generasi muda saat ini. Mengambil waktu, duduk dengan tenang, bukan saja berteriak-teriak, tapi memang memberi waktu dalam keheningan. Dan untuk memberi waktu untuk keheningan itu tidak mudah. Memerlukan pelajaran, belajar. Karena itu mari saudara terkasih, melalui Injil yang disampaikan pada hari ini, hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Itu orang dengar, menangkapnya, merenungkannya, dan mengekspresikannya dalam sharing kehidupan. Ya, sehingga nilai yang kita dapatkan adalah nilai-nilai yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan iman. Semoga Injil pada hari ini mengajak kita untuk duduk, merenungkan, mendengarkan, dan mengambil sebuah kesimpulan dalam permenungan merupakan bagian dari kehidupan kita dalam meditasio dan kontemplasio. Tuhan memberkati.